Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita salat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai khatamil anbiya, wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad SAW. Baik para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih belum menghabiskan tentang adabul ukhuwah ya Pak ya. Sampai nomor berapa kemarin? Lupa. Sampai nomor berapa Pak? Yang sudah kita bahas pertama husnul khuluq, jadi akhlak yang baik. Yang kedua satrul uyubil ikhwan, menutup aib-aib saudara. Ikhtiyarul asdiqai as-salihin, nomor 3, memilih teman-teman yang baik-baik. Yang keempat ibtiadu an musahibatil asyrar, menjauh dari pertemanan-pertemanan yang jelek-jelek. Yang nomor 5 mulazimatul haya'i fi ta'amuli ma'al ikhwan, jadi menetapi rasa malu ketika bergaul bersama teman-teman atau saudara-saudara. Nomor 6 belum ya, bisyasyatul wajhi. Bisyasyatul wajhi, bisyasyatun itu kalau dalam bahasa kita itu wajahnya itu wajah yang berseri-seri, senyum, orang medudut, tidak seperti patok kuburan. Itu namanya bisyasatul wajhi. Jadi bisyasatul wajhi itu dalam posisinya di sini disebut, kalau Rasulullah mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika laka shadaqatun. Tabassumuka, senyum Anda, fi wajhi akhika, di dalam wajah saudaramu, laka shadaqatun, maka bagi Anda itu adalah sedekah. Jadi etika yang nomor 6 ketika kita ukhuwah ya, ukhuwah terutama adalah ukhuwah al-islamiyah, itu bagaimana kalau kita ketemu sama sesama muslim, ketemu dengan saudara kita sesama muslim, itu memakai wajah yang ceria, berseri-seri, senyum. Itu etika. Itu etika. Rasulullah pun kalau ketemu dengan para sahabat, ya, Rasulullah pun ketemu dengan para sahabat, beliau pun juga senantiasa memasang wajah yang ceria. Pernah saya sampaikan di sini tentang adab salam. Ya, ketemu sama sesama muslim itu ya ngucapin salam. Ketemu sesama muslim itu juga wajah yang ceria, bahkan ada namanya musafahah. Ada namanya musafahah. Musafahah itu ya salaman, jabat tangan.
Itu. Baik, dan hadis ini hadis yang secara umum. Hadisnya adalah secara umum, tidak dikhususkan apakah dia organisasinya apa dan seterusnya. Nomor 7, adamu ikhlafil wa'di. Sesama muslim, ukhuwah al-islamiyah itu jangan mengingkari janji. Jangan mengingkari janji. Jadi kalau dalam bahasa Sahih Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah itu, orang munafik itu kan ada 3 cirinya. Idza haddatsa kadzaba. Jadi kalau dia itu berbicara, dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Kalau dia berjanji maka dia mengingkari. Wa idza tu'mina khana, dan apabila dia itu dipercaya maka dia berkhianat. Sesama muslim ya tidak boleh saling berdusta, ya, tidak ada dusta di antara kita gitu maksudnya. Tidak ada dusta di antara kita, sesama muslim begitu. Sesama muslim pun juga tidak ada ingkar masalah janji, dan sesama muslim juga saling percaya. Itulah ukhuwah al-islamiyah. Itulah ukhuwah al-islamiyah. Tadi ketemunya sudah senyum, salam, termasuk santun, sopan, 5S itu. Kalau jenengan masuk ke perumahan ini kan di situ ada spanduk gede itu. Senyum, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Siapa yang membuat banner itu? Jenengan? Oh, Pak RT. Nah, itu memang sudah jadi ajaran daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin orang yang di sini pun sesuai dengan 5S yang dipasang di depannya pos itu, orang-orang sini. Ketemu ya senyum, ya salaman, orang metutut gitu. Dan saya ketika ngisi kajian di sini mulai dulu berapa tahun saya di sini nih. Orangnya juga ramah-ramah gitu. Tapi yono sing metutut yono. Sing metutut yono. Soalnya orang tahu melok ngaji, orang tahu melok kajian. Ya, dan orangnya sekarang juga nggak ada kan gitu. Orangnya sekarang juga nggak ada. Gitu. Insya Allah kalau posisinya kita suka ngaji-ngaji yang model akhlak begini, kita akan jadi lebih legowo menghadapi orang. Clear ya? Jadi nomor 6 tadi wajah yang ceria, senyum. Nomor 7 tidak mengingkari janji. Antara sesama muslim jangan saling mendustakan. Ya. Kemudian yang 8, qabulul udri. Qabulul udri. Al-udri itu artinya alasan. Qabul itu artinya menerima. Menerima alasan. Ini ada sahabat yang saklek sampai dia mengatakan, lau ra'aitu rajulan ma'a imraati la darabtu bisayf. Saya ini kalau melihat istri saya sama seorang laki-laki akan aku bacok dia dengan pedang, akan saya penggal saya dengan pedang. Kan belum tentu juga ya. Pas ketika sang istri sama sang laki-laki ini lagi lapo-lapo kan belum tentu. Disinilah kemudian kalau kita sesama muslim, kalau dalam bahasa qabulul udri itu ada istilah husnudzon sesama muslim. Setiap orang itu pun juga ada hal-hal, ada sebab-sebab. Mungkin pas ketika janjian, namanya orang, mbok sepedai macet, mbok jalani macet, mbok kentekan bensin. Nah, itu ketika itu kita menerima qabulul udri, menerima, diterangkan ini begini, ojo keburu-buru, muring-muring, jangan terburu-buru emosional, itu namanya qabulul udri. Ada teman kita yang mungkin berbeda paham dengan kita, jangan buru-buru langsung menjustifikasi, tabayun dulu kenapa. Diajak omong-omongan sing penak, kenapa sih, kenapa. Itu penting. Lah, qabulul udri di dalam posisi pertemanan yang sekarang ini lebih cenderung sudah mulai luntur. Terbiasa kita itu mudah menjustifikasi orang langsung langsung ngelok nih, langsung mentahdir dalam bahasa kita.
Padahal kita kadang-kala juga tidak ngerti permasalahannya, akhirnya juga ikut-ikutan mentahdir sekaligus mentahjir. Ada dua ya. Ada tahdir, ada tahjir. Kalau yang namanya tahdir itu langsung ngelok nih, wah kamu Wahabi, kamu ahlul bid'ah, kamu syubhat, itu namanya tahdir. Tapi kalau yang namanya tahjir, itu berarti dia mendiamkan orang itu, gak gelem nyopo, gak gelem senyum, gak pokoknya menengcep. Itu namanya tahjir. Yang sering kali muncul di masyarakat kita ya loro ini kan. Dan kadang-kala pas ketika kita mentahdir orang itu kadang-kala tidak ngerti permasalahannya, moro melok-melok ngelok nih, moro-moro melok basek. Basek itu bahasa Indonesia apa? Nyatru. Itu tidak betul. Di dalam Islam itu ada namanya qabulul udri. Qabulul udri. Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang cemburunya luar biasa. Allah paling tidak suka kalau Allah itu paling tidak suka kalau ada orang itu yang melakukan sesuatu yang haram. Tapi Allah pun juga paham bahwa namanya manusia itu mahalul khata' wa nisyan, dan Allah itu juga maha pengampun, mengampuni dosa-dosa orang. Bahkan dosa syirik Allah itu mengampuni selama sebelum mati dia tobat. Itu kan artinya Allah sudah mengajarkan kepada kita bahwa namanya manusia itu ngono kuwi, dan Allah masih mau mengampuni. Lah kita ini kadang-kala hati kita sudah terlalu keras, wis watos, sehingga dicelup biora jemek, di PP biora garing. Kemudian sesama muslim itu jadi koyo piye gitu loh. Saya tuh ngerasakan betul lah, karena memang setiap hari itu ngisi kajian ya ono ae wong model-model ngono iku ono ae. Biasanya muncul dari orang-orang yang baru semangat ngaji. Baru semangat ngaji, baru tahu satu hadis dua hadis, baru tahu satu ayat dua ayat, dan punya ustadz favorit. Nah itu, ini alamat sudah punya ustadz favorit, dan ternyata ustadznya pun yang ngono pisan. Wes alamat sudah. Ya, alamat. Kalau di sini insya Allah tidak ada, insya Allah tidak ada. Tidak boleh begitu. Itu namanya qabulul udri. Qabulul udri. Allah saja, saya ulang, Gusti Allah saja masih mengampuni, memaafkan manusia. Masa kita ini tidak bisa memaafkan orang? Kira-kira kalau ada orang itu menurut anggapan kita melakukan sesuatu yang tidak benar, apakah orang itu akan tetap terus seperti itu? Tidak ada. Wah dia itu syubhat. Ketika kita nuduh orang syubhat, syubhatnya dari mana? Coba secara tabayun, apa kira-kira syubhatnya di mana? Bid'ahnya di mana? Wahabinya di mana? Jangan gampang-gampang kita menyebut Wahabi, apalagi ahlul bid'ah, kafir atau syubhat. Dalam konteks pertemanan itu jangan mudah begitu. Sesama ukhuwah Islamiyah lah. Kalau untuk yang viral di video itu ya saya berani mentahdir, karena yang mentahdir pun juga banyak, para habib-habib juga mentahdir, termasuk Gus Koyum yang dari Nahdlatul Ulama pun juga ikut membantah itu, yang mengatakan jangan takut murtad itu, yang mengatakan bahwa, yang menceritakan tentang kematiannya Ibu Fatimah itu lah, katanya Ibu Fatimah itu meninggalnya digencet pakai pintu pada posisi hamil, kemudian diinjek-injek sampai mati itu lah, gitu kan. Nah itu sampai segitunya dia, masya Allah. Ini cerita hoak gitu, itu cerita bohong. Meninggalnya Ibu Fatimah tidak begitu. Meninggalnya Ibu Fatimah terhormat. Masa para sahabat kok gencet Fatimah, kemudian itu sampai mati, kan ya lucu ya. Pencerita dari mana model begini? Terus sanatnya yang kayak apa? Ya, masya Allah. Clear ya? Jadi kalau model semacam ini harus diluruskan model begini. Ya, baik, clear ya? Itu namanya qabulul udri. Intinya ada husnudzan. Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni
itsmu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakaritumu. Husnudzon dulu sama sesama muslim. Kalau di kepolisian namanya apa? Praduga tak bersalah. Itu dulu ya. Kita kadang-kala belum wis wah iki jenggotan iki berarti karena melihat jenggot sudah langsung dicurigai. Wah iki celananya di atas mata kaki, ini berarti turun-turun wis ngono pisan. Wah susah. Lek sarungan iki baik, lek sarungan iki berarti anu gini. Orang Islam sekarang banyak begitu kan? Ya. Ada pakai baju yang panjang gitu, marut jenggotan. Wah iki bahaya itu model-model khusyuk dan begitu. Nomor 9, ukhuwah al-islamiyah itu kita masukkan pada etika qada'u hawaijil ikhwani wal ashabi, memenuhi kebutuhan-kebutuhan para teman-teman, saudara-saudara, wal ashab dan sahabat-sahabat. Kita paham dulu bahwa namanya Islam, orang Islam dengan orang Islam, orang mukmin dengan orang mukmin itu adalah bersaudara. Nabi menyebutkan bahwa orang mukmin dengan orang mukmin itu kal jasadil wahid, seperti tubuh yang satu. Kalau jenengan itu kakinya terkena kesandung batu, kepalanya kadang ikut pusing, matanya ikut berkunang-kunang, kadang lambene yo melok, kadang misu-misu bareng. Loh itu loh orang mukmin tuh ya modelnya begitu tuh. Itu maka konteksnya ada qadha'i hawaijil ikhwan wal ashab. Saya masih ingat betul apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW dalam sebuah riwayatnya itu, laisa minna billadzi yashba'u wa jaruhu ja'i'un idza jambihan. Jadi bukan termasuk golonganku orang yang perutnya kenyang dan sementara tetangganya itu kelaparan. Apalagi dia sesama muslim. Itu tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu termasuk sebagai bentuk pendustaan agama. Ada kalimat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dan di situ ada kalimat wala yahuddu ala ta'amil miskin. Riwayat dari Ibnu Abi Dunya yang dihasankan oleh Imam Al-Albani dari Umar ibni Dinar an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Apa yang dikatakan Rasulullah? Ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Orang-orang yang paling dicintai oleh Allah, orang-orang yang paling dicintai oleh Allah itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Yang sering kita hafal itu khairun nasi anfa'uhum linnas, itu yang paling kita hafal di sini. Sebaik-baiknya manusia itu orang yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain, apalagi kepada sesama muslim. Makanya Rasulullah pun mengabarkan bahwa yang namanya orang mukmin itu seperti tawon. Orang mukmin itu seperti tawon. Jenengan kalau dikatakan tawon, yang jenengan ingat apa? Ngentup ya. Tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Nabi. Bahwa orang Islam, orang mukmin itu seperti tawon. Yang ditunjukkan oleh Nabi 3 di situ tawon itu. Berdasarkan konteks yang ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas di sini. Tawon itu yang dimakan selalu baik-baik. Maka orang beriman itu pasti yang dimakan halal. Kemudian yang kedua, wa wadu'at thayyiban. Yang namanya tawon itu wa wadu'at thayyiban, yang dikeluarkan itu mesti baik, madu, bermanfaat bagi manusia. Orang mukmin itu juga begitu. Yang dikeluarkan lewat mulutnya, yang dikeluarkan dalam konteks pemikirannya, tulisannya, karyanya itu bermanfaat bagi
orang lain, terutama sesama muslim. Yang ketiga, Rasulullah menyebutkan wa waqa'at lam tufsid wa lam tuksir. Yang namanya tawon itu kalau dia hinggap, dia itu tidak merusak dan tidak mematahkan dahan yang dia hinggap. Berarti yang namanya orang mukmin, orang Islam itu di mana-mana dia itu pantang untuk membuat kerusakan dan keonaran. Itu orang mukmin, Pak. Jadi makan halal, dia bermanfaat, kemudian dia itu tidak membuat onar di mana-mana karena rahmatan lil alaminya itu. Beda dengan namanya lalat. Beda dengan yang namanya lalat, namanya ad-dubab. Dan di dalam Al-Qur'an cuma satu ayat yang menyebut ad-dubab. Ad-dubab itu lalat. Lalat itu jangan ditiru. Apa yang ada pada diri lalat itu? Nadi-nadi itu mesti nggawa ya penyakit. Senengane di tempat-tempat yang kotor. Gitu. Nah, di sini orang mukmin terutama kepada orang mukmin yang lain, orang muslim terutama kepada muslim yang lain. Pak, apakah kita juga tidak bermanfaat kepada orang-orang yang selain mukmin? Bermanfaat juga. Dalam konteks muamalah duniawi itu tidak masalah. Jadi ahabun nasi ilallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Seorang yang paling dicintai oleh Allah, manusia-manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia-manusia yang paling bermanfaat untuk manusia yang lain. Kita sudah punya manfaat apa untuk orang lain? Terutama untuk sesama muslim. Manfaat apa yang sudah kita berikan kepada sesama muslim? Kadangkala kita tidak memberikan manfaat kepada sesama muslim, tapi isone mek ngelok nih, tok iku sing akeh. Betul ya? Ngelok nih sing akeh, mentahdir banyak, tapi manfaatnya untuk sesama muslim apa kira-kira? Yang namanya sunnah itu banyak. Yang namanya sunnah itu wakeh. Sunnah itu tidak hanya pada sesuatu yang dipakai. Sunnah itu banyak. Jangan membatasi sunnah. Kadangkala kita baru melakukan sunnah pada konteks yang kita pakai, tapi sudah koyok-koyok opaling. Nah, itu juga gak boleh semacam itu. Ini ya, tiru tawon. Nanti kalau pulang di rumah ngajinya tadi ngaji apa? Tawon. Nah, kita ambil pembelajaran dari tawon. Kemudian Rasul mengatakan lagi wa ahabbul a'mali ilallahi ta'ala wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun yadkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sururun, kebahagiaan, kesenangan. Yudkhiluhu, dia memasukkan kesenangan itu ala muslim, terhadap muslim yang lain. Makanya Nabi pas ketika menyuruh para sahabat itu untuk berdakwah, Nabi bilangnya apa? Basyiru wala tunaffiru, yassiru wala tu'assiru. Pernah dengar hadis ini, Pak? Terutama yang itu. Ada pakai yang dua musanna, yassira wala tu'assira, basyira wala tunaffira. Saya pakai yang jamak karena diutus banyak. Apa artinya basyiru wala tunaffiru? Beri kabar gembira, jangan suka menakut-nakuti. Yassiru wala tu'assiru, mudahkan urusan orang, jangan suka mempersulit urusan orang. Itu perintahnya Nabi pas ketika dakwah. Lah inilah masuknya di sini. Namanya apa? Sururun yudkhiluhu ala muslim. Suka memberikan kebahagiaan kepada muslim yang lain. Kira-kira apa yang paling bahagia, apa yang paling membahagiakan yang diberikan kepada orang-orang? Kalau zaman sekarang itu tentunya banyak mereka membutuhkan namanya finansial, ekonomi. Saya ingat dengan apa yang dikatakan oleh Ali bahwa kadal faqru ayyakuna kufran
hampir-hampir saja orang yang fakir itu mereka menjadi kafir. Dan ternyata benar, mereka yang membutuhkan ekonomi, mereka membutuhkan finansial, dan kemudian secara keimanan tidak kuat, itulah yang kemudian yang membuat mereka itu jadi keluar dari Islam, murtad dari Islam. Zaman sekarang ini ada istilah fitnah asyahawat dan ada fitnah syubhat. Di antara fitnah asyahawat itu yaitu materi, finansial, makanan. Mereka butuh itu sekarang. Orang-orang yang berupaya untuk memurtadkan itu, mereka bergeraknya lewat ekonomi, finansial. Termasuk juga mereka memurtadkan itu melalui syubhat, pemikiran-pemikiran yang syubhat yang mendangkalkan akidah umat Islam. Dua ini yang memang menurut para ulama yang paling kuat di dalam rangka untuk mendangkalkan akidah umat. Nah, jadi memberikan kebahagiaan sama orang, memberikan kesenangan sama orang, itu amalan yang paling baik. Atau apa? Yakshifu anhu kurbatan. Yakshifu itu artinya membuka. Anhu dari orang muslim tadi itu apa? Kurbatan, kesulitan, keruwetan. Kita sebagai orang Islam kemudian mampu mengurai kesulitan orang lain, terutama kepada sesama muslim, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan di antara yang nantinya akan dibalas oleh Allah, Allah pun nanti akan mengurai kesulitan-kesulitan kita di dunia maupun di akhirat. Saya ulang lagi, mengurai kesulitan-kesulitan orang, meringankan beban orang, meringankan kesulitan orang, itu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dan Allah akan membalas orang yang membuka, mengurai, meringankan beban kesulitan orang lain dengan cara Allah akan meringankan beban kesulitan dari orang yang menguraikan kesulitan orang lain itu, kesulitan di dunia maupun di akhirat. Itulah nanti kalau kita ketemu ada sebuah hadis, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Kalau kita kemudian mengurai kesulitan orang, jangan khawatir, Allah pun akan mengurai kesulitan kita. Kalau kita itu membantu sesama muslim, kita pun juga akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak tidur dan Allah itu Maha Adil. Disinilah kemudian konteksnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Belum sempurna iman salah satu di antara kalian sebelum dia mencintai saudaranya seperti halnya dia itu mencintai dirinya sendiri. Ya, di antaranya salah satunya adalah bagaimana mampu memberikan kebahagiaan kepada sesama muslim, mampu untuk membuka, meringankan beban sesama muslim. Clear? Au yaqdi anhu dainan, atau melunasi hutang. Itu juga perkara yang paling dicintai oleh Allah. Ada orang yang berhutang kepada jenengan, betul-betul dia memang tidak mampu untuk melunasi, jenengan bilang sudah lunas, tak apa-apa. Wah, itu pahalanya luar biasa itu pahalanya. Tapi kadang-kala ya ono orang yang tambah gregetno tambahan. Ya, dia gelem utang tapi gak gelem nyaur, alasannya aneh-aneh. Ada orang ngambil sepeda motor anyar, seret. Ini kisah nyata ini, dekat rumah, bukan tetangga tapi ngambil sepeda motor anyar, seret. Dan memang orang ini dikenal lek nyaur wangel, tapi memang kebetulan ya dia itu bukan MD, bukan Muhammadiyah, dan juga bukan Salafi. Ya. Apa ya wis itu ya, organisasi sebelah yang suka menajis-najiskan orang itu. Sepeda motor seret baru ditaruh ke tetangganya. Yo, ini jaminan saya pinjam uang 3 juta ya.
Ya, bingung. Tetangga ini sebenarnya mau tidak menerima, tapi ewo pakai ewo. Ya wes, sepeda ditaruh situ. Turun ono plate itu. Oleh 2 hari sepeda itu diambil. Sepeda ini mau tak buat tak sewa-sewakan, nanti buat nyaur jenengan, nyicil jenengan. Piye lah ngono kuwi. Dan itu terkenal, memang terkenal. Nyilih ya gak tahu anu. Ya karena memang ormas tersebut itu kan memang dalam bahasa kita kan suka menganggap bahwa di luar kelompoknya adalah itu. Memang itu. Bahaya kalau model begitu. Jangan. Justru yang ada pada diri kita adalah wayat au yaqdi anhu dainan. Malah melunasi hutangnya orang itu bagus. Melunasi hutangnya orang itu luar biasa. Ada yang didiskusikan dulu sebelum saya lanjut? Ada yang menambahkan? Tidak ada. Hari ini laronnya ikut ngaji. Hari ini laronnya ikut ngaji. Tidak ada. Clear ya? Sami'na wa ta'na sudah. Kemudian au yatridu anhu ju'an, atau menolak rasa lapar. Ada orang lapar dikenyangkan. Itu juga amalan yang paling disukai oleh Allah. Ada orang lapar dikenyangkan. Ini semangatnya al-ma'un. Semangatnya al-ma'un. Saya masih ingat betul sejarah yang dilakukan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ngaji surat al-ma'un berulang-ulang. Kemudian santrinya tanya, Pak Yai, kok bolak-balik ngajinya surat al-ma'un, gak nambah-nambah surat yang lain? Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan aja mengatakan, sudah diamalkan belum? Kalau belum diamalkan, wis bendino ngaji Kiai. Itu hampir mirip dengan salah seorang sahabat yang mengatakan, kami tidak menambah dari 10 ayat sebelum kami hafal, paham, dan mengamalkan 10 ayat itu. Jadi kalau yang namanya sahabat itu, kalau dia hafal Al-Quran, pasti dia paham, pasti dia berupaya mengamalkan itu. Beda dengan orang sekarang, hafal tapi tidak paham, moco tapi tidak paham, moco tapi tidak paham. Kalau para sahabat paham, itu lebih afdal mana? Lebih afdal mana? Hafal tapi tidak paham, atau hafal tapi paham? Jelas yang nomor 2 otomatis. Lebih afdal mana? Hafal ya tapi tidak paham, tidak hafal tapi paham? Nggak, bingung jawab ya. Hafal tapi tidak paham dengan tidak hafal tapi paham. Tidak hafal tapi paham. Wah. Ngotot hafal tapi paham. Kira-kira uslubnya itu hafal dulu atau paham dulu? Hafalkan dulu. Hafalkan dulu sambil pelan-pelan kemudian memahami. Itu penting. Tapi kita ini memang untuk ngapalno iki yo. Lek ngapalno ini gampang, Pak. Insya Allah gampang. Cepat. Metode-metode yang banyak itu banyak. Tapi kadangkala kita menghafalkan juz 1, kita masuk ke juz 2. Yang juz 1 ini lali. Itu yang sering kali begitu. Benar itu, apalagi sing sepuh-sepuh ini, tua-tua ini. Kadang-kadang sing hafid aja kadang huruf fa iso berubah jadi wau. Huruf wau berubah jadi fa, padahal maknanya sudah berbeda itu. Kalau umpamanya ijtanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dha dhanni itsmun, itu kan pakai wawu ya. Itsmu kemudian wala tajassasu, kadang-kala dibaca pakai fa, sudah beda sudah, antara wawu dengan fa sudah beda dah. Kalau wawu itu lil jam'i, wala tajassasu wala yaktab ba'dum ba'dha, beda. Memang orang hafal mutkin itu memang
Masya Allah, susah. Lah para sahabat itu mereka ini adalah hafal sekaligus paham. Sing repot meneh hafal ya ora, paham ya ora, ngeyele ya. Nah ini sing repot itu. Ada di sini Pak. Wakeh ya. Nggak masuk. Itu ya jamadalan gitu. Ayo wes kalau memang kamu belum melakukan, ya sudah ngaji Al-Ma'un aja dulu. Akhirnya apa yang terjadi kemudian? Didirikan namanya PKU. Kalau zaman sekarang itu namanya PKU, apa namanya? Rumah sakit. Pada waktu itu kan memang penjajahan Belanda. Orang katanya rumah sakit itu wangel. Didirikan sekolah. Orang mau sekolah itu susahnya minta ampun. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan membuka sekolah, membuka rumah sakit, membuka panti asuhan. Pada zaman itu belum ada sekolah, beliau mendirikan sekolah umum. Akhirnya kemudian Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan dianggap sebagai kiai kafir karena dianggap mengikuti tasyabuh dengan orang kafir. Pakai sekolah, pakai meja, pakai kursi itu dianggap bid'ah pada waktu itu. Tapi Kiai Ahmad Dahlan jalan aja, pakai papan tulis dan sebagainya. Akhirnya yo melo-melo juga sih membid'ahkan itu. Mendirikan rumah sakit, panti asuhan dan sebagainya. Itu loh. Itu di sini posisinya ayatridu anhu ju'an. Menolak lapar, artinya mengenyangkan orang. Di Masjid Rahmat Sulfat itu ketika kita ngaji tentang tauhid, ketika kita ngaji tentang ini, saya sampaikan tentang masalah kenapa banyak orang Islam yang tauhidnya sudah mulai lemah, kemudian kenapa banyak yang murtad, diantaranya karena faktor ekonomi. Ya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya kemudian sering mengadakan donatur, pengumpulan, dan kemudian dakwahnya langsung ke daerah Sumber Manjing dan sebagainya. Kirimkan mereka ke sana. Ya, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Musalah yang tidak baik diperbaiki dan sebagainya. Lanjut ya, itulah orang Islam. Ojo mung iso ngelok nih, tetapi tidak berbuat apa-apa. Cuman bisa ngelok nih, tapi gak ngelakoni apa-apa. Wah kamu itu murtad, mosok goro-goro supermi murtad deh. Tapi apa yang sudah dia lakukan? Ngekei supermi enggak? Belas. Oh itu udah begitu orang Islam itu. Kemarin sudah saya bilang ya, kita memakai ilmunya maling. Ilmu maling harus tahu kakek ngomong, tapi hasilnya akeh. Ilmu ini maling. Mau meneng maling itu wis. Tapi yang terampil tangannya dan otaknya, hasilnya banyak. Kita itu sama sesama muslim itu harus kakek ngomong. Tapi kita apa yang sudah kita lakukan? Bukan berarti aku ngoleh maling loh, rayo. Udah, engkau baru mulai. Kata Ustaz tadi oleh maling loh, belain. Atau pakai toyol ya. Filosofinya toyol. Toyol itu ya mau meneng orang ketok. Tapi mau orang duit itu ya hilang. Orang Islam juga begitu. Kira-kira ya, kakek kan ngomong, ya gak diwerui, tapi masya Allah memberikan bantuan-bantuan yang begitu luar biasa. Saya ingat namanya Pak Purnomo, seorang polisi, Pak Pur ya, polisi ya dia. Tidak hanya ngasih uang, tapi ngasih sepeda motor juga. Datang ke sekolah-sekolah yang honorer. Kemarin yang saya lihat itu kebun, tukang kebun gitu. Belum pegawai negeri, datang saya bawa sepeda motor baru, dikekno ini. Sering dia melakukan semacam itu. Kakek ngomong, loh kenapa dimasukkan YouTube untuk memberikan motivasi pada yang lain? Polisi itu, polisi suka ngasih sepeda motor guru-guru, terutama yang diserang itu adalah guru-guru yang honorer itu. Kasih sepeda motor, kasih uang, dan itu sebenarnya kan sudah semacam ini kan sudah dilakukan oleh sebelah itu dia. Sehingga banyak orang-orang Islam yang murtad. Clear, lanjut. Wali an amshiya ma'a akhin fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjid Madinah. Apa kata Rasulullah? Saya berjalan bersama saudara dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, itu lebih saya sukai daripada saya iktikaf di Masjid Nabawi ini. Itu Nabi.
Jadi Nabi mengatakan, saya lebih suka ketika saya bisa memenuhi hajatnya orang Islam, memenuhi kebutuhan orang Islam, itu lebih saya sukai daripada iktikaf di Masjid Nabawi. Padahal di Masjid Nabawi itu pahalanya berapa? Beda dengan kita ini. Salate wiritane luar biasa, jamaahane wajib, tapi kepada sesama muslim ya akhlaknya tidak karu-karuan, bantu sesama muslim juga gak benar. Di sini Rasulullah memberikan lebih afdal untuk memenuhi kebutuhan hajat orang Islam daripada iktikaf, itu pahalanya lebih besar memberikan kebutuhan-kebutuhan orang yang membutuhkan. Iktikaf sama memberikan kebutuhan orang muslim yang membutuhkan, pahalanya lebih besar ini, memberikan kebutuhan. Apalagi kemudian orang ini ketika kita berikan bantuan-bantuan semakin menguatkan imannya. Itu yang namanya mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum. Kita ini seringkali menerjemahkan mu'allaf itu dengan kata orang yang baru masuk Islam. Padahal menurut para ulama kata-kata mu'allafatu qulubuhum di dalam surat At-Taubah ayat 60 itu artinya tidak hanya sekedar orang yang baru masuk Islam, tidak. Ada orang Islam satu-satunya di kampung itu. Di kampung itu mayoritas Kristen umpamanya atau agama lain. Dan betul-betul ada pengaruh, dikhawatirkan orang ini terpengaruh dengan non muslim itu tadi, maka orang ini juga disebut mu'allafatu qulubuhum. Mu'allafatu qulubuhum. Ada orang Islam, dia secara ekonomi di bawah, dan dikhawatirkan ada yang namanya zending misionaris itu untuk ngasih ekonomi supaya begini, maka orang ini pun namanya mu'allafatu qulubuhum. Itu mu'allafatu qulubuhum. Ya. Itu di dalam surat At-Taubah ayat 60. Iktikaf. Kadang-kala kita itu lebih, berapa iktikafnya Nabi? Syahron. Min a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah, syahron, selama 1 bulan. Iktikaf selama 1 bulan di Masjid Madinah dengan senantiasa memberikan kebutuhan orang yang membutuhkan, kata Nabi, itu lebih disukai Nabi memberikan itu. Makanya pernah Nabi Muhammad SAW pas ketika sholat beliau tidak wiritan, beliau berdiri langsung pulangan, kemudian beliau kembali lagi. Ketika ditanya kok bisa mengatakan itu, kok bisa melakukan itu ya Nabi, tidak wiritan, beliau bilang, saya ingat di rumah ada emas, maka emas itu saya sedekahkan kepada orang-orang yang membutuhkan, kemudian beliau kembali. Baik, kita break dulu.
Baik, lanjut. Kemudian waman kaffa ghadabahu satarallahu auratahu. Dan barang siapa menahan emosionalnya, maka satarallahu, Allah akan menutupi auratahu, auratnya dia. Jadi orang itu dia bisa mampu menjaga emosionalnya, dia bisa bersabar sesama muslim, tidak gampang muring-muring, gak gampang emosi, maka Allah juga akan menutupi auratnya dia. Nah, sekarang ini justru yang muncul di masyarakat kita itu gampang muring-muring, gampang emosional. Karena perbedaan pendapat, emosi. Karena perbedaan pendapat, emosional. Jangan emosi. Kalau di surat Ali Imran itu kan ada wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Itu kan ciri-cirinya orang bertakwa kan begitu, Pak. Ada wal kadhiminal ghaid, orang gampang muring-muring. Wal 'afina 'anil nas, bisa memaafkan yang lain. Sesama muslim itu kita Masya Allah, itu mbok ojo gampang nesuan, ojo gampang muring-muringan. Ya tadi yang saya katakan ada qabulul udri, bisa menerima alasan, karena memang namanya manusia itu mahalul khata wa nisyan. Namanya manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Saya lanjutkan. Wa man kadzama ghaidhahu walau syaa ayam diyahu amdahu mala Allahu qalbahu rajaan yaumal qiyamati. Jadi barang siapa yang dia mampu menahan amarahnya, walau syaa ayam diyahu, dan dia itu punya kehendak untuk meluapkan marahnya itu. Jadi kalau ada orang itu dia mampu menahan amarahnya, dan dia itu sebenarnya mampu untuk meluapkan amarahnya itu, tapi dia mampu menahan itu, maka apa? Mala Allahu qalbahu rajaan yaumil qiyamah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memenuhi hatinya itu harapan-harapan nanti di yaumil qiyamah. Artinya apa? Nanti di yaumil qiyamah akan diberikan perlindungan oleh Allah. Kita itu ada roja. Kita hidup itu kan paling banyak yang kita minta itu dalam konteks akhirat itu adalah ampunan Allah. Nah, rojaan yaumil qiyamah, kita diampuni oleh Allah. Harapan-harapan yang kita miliki yaumil qiyamah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang nahan emosiku memang angel. Nahan emosiku coba lihat, ada orang yang kencing di masjidnya Nabi. Apa yang dilakukan sama Nabi? Disepaki apa ditempili gitu? Enggak kan? Tapi oleh Nabi sudah biarkan dulu, pipinya sampai tuntas dulu, kemudian ambil air 1 ember, tuangkan di tempat pipis itu. Namanya memang al-Arab, orang ngerti. Kita di masjid pun juga begitu, ada anak-anak kecil. Ya, namanya anak-anak kecil itu melayu-melayu ya wis jenenge arek cilik. Ya lek wis tuwek melayu-melayu siji. Namanya anak kecil ngomong rame itu sudah wajar. Namanya anak kecil. Jangankan di kita, Nabi pernah suatu saat ngimami pas ketika sujud kok gak bangun-bangun. Akhirnya ada sahabat itu yang ngintip, ternyata di punggungnya Nabi ada cucunya Nabi di punggung Nabi, dikira kuda-kudaan. Itu loh, Nabi itu, Masya Allah. Pas ketika Nabi ngimami salat subuh kan pingin Nabi panjang, tapi ternyata beliau mendengar ada anak kecil yang nangis di belakangan. Akhirnya beliau memperingat. Itu biasa lah. Ada masjid itu ditulis dilarang membawa anak kecil ngono-ngono barang. Ya, tidak begitu.
kita ini sudah tua-tua. Nanti kalau sudah wafat, nanti kader kita ya anak-anak itu. Kita bimbing, kita arahkan. Sampai kalau di Masjid A itu sampai arek dikewetak. Mari dikewetak baru luapor nang bapake. Wes malih sing tuwek malih dadi tukaran. Sampai segitunya jangan ya. Gitu ya. Jadi emosional dijaga. Wa man masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatatahayya alahu athbatallahu qadamahu yauma tazulu al-aqdam. Barang siapa yang dia berjalan ma'akhihi bersama saudaranya fi hajatin di dalam dia memenuhi kebutuhan hatta tatahayya alahu sampai dia menyiapkan kebutuhan itu untuk sesama muslimnya, maka apa? Athbatallahu qadamahu. Allah akan menetapkan kakinya. Allah akan menetapkan qadam ya, kakinya dia di mana yauma tazulu al-aqdam, di mana kaki-kaki di situ akan terpeleset. Jembatan Sirat. Sirat itu kan susah. Yaumus Sirat. Jadi kalau kita itu ingin di yaumul qiyamah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhi hajat orang muslim yang memang betul-betul membutuhkan. Ya. Wa inna su'al khuluqi yufsidu al-amal kama yufsidu al-khallu al-asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak amal ibadah. Seperti halnya cuka merusak madu. Sudah saya sampaikan kemarin, ada seorang wanita yang kalau malam hari dia tahajud, kalau siang dia sholat puasa sunnah. Tapi mulutnya ini tidak benar. Mulutnya tidak benar. Sampai banyak tetangganya yang tersakiti. Kata Nabi, wa hiya finnar. Wanita itu ada di neraka. Jenengan sholat gawat tuh neng masjid pewinter, tapi kalau tidak punya akhlak habis amalan jenengan. Lah sekarang ini banyak orang-orang model begitu. Al-Qur'annya hafal, hadis banyak yang hafal, ngewes bahasa Arabe, tapi akhlaknya kepada sesama muslim tidak ada. Habis itu. Saya sepakat dengan kata-kata Imam Asy-Syafi'i sebagai penutup. Saya lebih menghargai orang yang bodoh tapi dia punya akhlak daripada orang yang pinter tapi tidak punya akhlak. Jangan juga begitu. Dan saya akan lebih menghargai lagi orang yang pandai tapi punya akhlak. Itu. Jenengan termasuk yang mana? Termasuk yang nomor 3? Termasuk yang terakhir? Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.